Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bertemu lagi di kelas bisnis muamalah pertemuan kedua ya. Di mana pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang uh, pentingnya belajar ilmu muamalah. Nah, hari ini kita insya Allah di pertemuan kedua akan membahas tentang macam-macam riba dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Uh, bersama sorry bersama saya Rifan, Ketua Koperasi Baitul Mal Wakaf Indonesia. Mungkin yang baru tahu, Koperasi BBI sendiri adalah koperasi uh, yang mengembangkan koperasinya dengan dana wakaf, zakat, dan sedekah ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Ya, jadi aktivitas keuangan dan perbankan itu sudah dibicarakan ya dalam Al-Qur'an ya. Jadi kemana arah aktivitas keuangan dan perbankan dalam Al-Quran sendiri ya? Ya, jadi dalam surah kelima ayat kedua itu ada dibahas tentang prinsip al-ta'awun ya, yaitu prinsip saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan. Nah, yang kedua dibahas dalam surah keempat ayat ke-29, yaitu prinsip menghindari al-iktinas. Nah, ini adalah menghindari menahan uang atau dana dan membiarkannya mengganggur atau biasanya kita kenal dalam istilah ekonomi idle ya. Dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Nah, jadi ada dua prinsip keuangan dalam Islam, yaitu pertama harus digunakan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Nah, yang kedua adalah untuk menghindari harta itu tertahan atau tidak berputar atau hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Jadi keuangan dalam Islam seperti itu prinsipnya. Dan riba sendiri dalam Islam dilarang dalam 4 tahapan ya. Jadi ada prosesnya. Yang pertama itu dalam surah Ar-Rum ayat ke-39, Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang-orang yang melakukan riba. Tahap kedua dalam surah An-Nisa ayat 160 hingga 161, riba itu digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang zalim dan batil ya. Nah, dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukan. Oke, sorry ada gangguan. Nah, ayat ini menegaskan bahwa pelarangan riba sudah pernah terdapat dalam kaum Yahudi. Nah, tahap ketiga dalam surah Ali Imran ayat 130, Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tapi melarang dalam bentuk berlipat ganda. Terakhir dalam tahap keempat, surah Al-Baqarah ayat 275 hingga 279, di sini dengan tegas, jelas, pasti, dan tuntas, Allah mengharamkan riba secara mutlak dalam berbagai bentuk dan tidak dibedakan besar kecilnya. Oke, sekarang kita masuk ke macam-macam riba ya dan contoh-contohnya yang mungkin kita bisa temui sehari-hari dan bisa kita cek nanti apakah transaksi kita itu sudah sesuai syariah atau malah ada akad-akad riba yang malah dipraktekannya. Nah, jadi ada 4 jenis riba yang akan kita bahas ya. Uh, yang pertama ada namanya riba al-fadl, yaitu ini pertukaran atau jual beli barang ribawi dengan kuantitas, kualitas atau kadar takar yang berbeda. Nah, jadi barang ribawi itu sendiri disebutkan dalam hadis, contohnya adalah emas, perak, gandum, gandum merah, garam, dan kurma ya. Dalam hadis lain disebutkan sebagai emas, perak, dan bahan makanan. Sehingga dalam Islam untuk barang-barang tersebut pertukaran yang dilakukan harus memenuhi jumlah dan kualitas yang sama. Nah, jadi, contoh praktek riba fadl itu misalnya seorang menukar 10 gram emas 20 karat dengan 11 gram emas 19 karat misalkan ya. Contoh yang lain misalkan kita menukar 2 kilo gandum berkualitas yang bagus ditukar dengan 3 kilo gandum berkualitas buruk. Nah, itu contoh-contoh riba al-fadl yang sering kita temui. Yang kedua ada namanya jenis riba al-qard. Jadi ini adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman ya yang dilakukan di awal akad perjanjian hutang piutang oleh pemberi pinjaman terhadap orang yang berhutang nih tanpa tahu apa kelebihan tersebut digunakan. Contohnya nih seperti rentenir yang meminjamkan uang 10 juta kepada peminjam, kemudian peminjam harus mengembalikan 11 juta tanpa dijelaskan kelebihan dana ini untuk apa gitu. Nah, tambahan 1 juta pada kasus inilah yang disebut riba qard dan hanya akan merugikan peminjam
plus menguntungkan si rentenirnya. Kemudian yang ketiga ada namanya riba riba an-nasai. Nah, riba ini adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini mirip dengan riba fadl ya, hanya saja ada perbedaan pada serah terima barang jual beli. Contoh, ada dua orang saling bertukar emas nih. Jadi satu orang memiliki emas 24 karat, ingin ditukar dengan emas 24 karat yang lain nih dengan timbangan yang sama. Nah, tetapi emas 24 karat yang satunya ini baru diserahkan 1 bulan misalnya setelah perjanjian transaksi disetujui. Nah, jadi masing-masing pihak padahal harga perjanjian transaksi disetujui masing-masing pihak padahal harga emas bisa saja kan berubah-ubah sewaktu-waktu gitu. Nah, kemudian yang keempat ada namanya riba. Ini ada gangguannya apa sih ya? Ada namanya riba al-jahiliyah. Itu adanya tambahan nilai hutang karena adanya tambahan tempo pembayaran hutang. Ini disebabkan peminjam tidak mampu membayar misalkan, tidak sanggup membayar hutang pada waktunya. Jadi praktek riba ini banyak diterapkan pada masa jahiliyah. Contohnya pemberi hutang berkata kepada pihak penerima hutang ya saat jatuh tempo, kamu lunas hutang sekarang sesuai jumlah kamu berhutang atau membayar kemudian hari dengan syarat adanya tambahan jumlah hutang. Contoh lainnya adalah penangguhan kartu kredit misalkan. Jadi saat pengguna kartu kredit membeli barang senilai 1 juta dan tidak mampu membayar penuh saat jatuh tempo, maka pengguna harus membayarkan bunga atas tunggakan kartu kreditnya tersebut gitu. Nah, itu contoh-contoh riba beserta dengan apa yang sering kita temui sehari-hari ya. Nah, jadi silakan dicek apakah aktivitasnya sekarang jual beli maupun hutang piutangnya ini ada akad-akad tersebut, maka harus dihindari ya. Nah, jadi riba al-qard dan al-jahiliyah itu dapat dikategorikan sebagai riba hutang ya, sebagai riba hutang piutang. Sedangkan riba al-fadl dan an-nasai atau an-nasaiyah sebagai riba jual beli. Nah, jadi riba itu muncul di aktivitas jual beli dan hutang piutang. Nah, jadi kita harus hati-hati dalam akad-akad jual beli dan hutang piutang kita untuk menghindari riba di dalam transaksi tersebut. Ya, jadi para ulama sudah sepakat ya bahwa muamalah itu sendiri adalah masalah kemanusiaan yang maha penting atau disebut daruriyah basyariyah. Ya, jadi sangat penting, uh, sangat darurat ya tidak bisa kita sepelekan. Ya, bisa kita lihat dalam surah Hud ayat ke-84 ya. Kemudian surah Hud ayat 85. Jadi dua ayat ini mengisahkan perdebatan kaum Nabi Syuaib yang mengingkari agama yang dibawanya yang mengajarkan i'tikad dan iktisad, yaitu akidah dan ekonomi. Kemudian Nabi Syuaib mengingatkan mereka tentang kekacauan transaksi muamalah ekonomi yang mereka lakukan selama ini. Dalam surah Hud ayat ke-87 mereka berkata, "Hai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kamu meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyangmu atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang penyantun lagi berakal." Nah, jadi ayat ini berisi dua peringatan penting ya, yaitu tentang akidah dan muamalah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa pencarian dan pengolahan rezeki atau harta itu tidak boleh sekehendak hati, melainkan mesti sesuai dengan kehendak dan tuntunan Allah yang disebut syariah. Nah, jadi bisa kita lihat jika jarak kajian syariah dan kajian non syariah ini dalam bidang ekonomi ini sangat jauh ya, maka akan jauh juga kebenaran dan kebatilan antara hidayah dan kesesatan. Nah, jadi semakin kita pelajari tidak sama antara syariat dengan konvensional ya. Jadi ilmu syariah dengan non syariah sangat jauh berbeda, tidak bisa disamakan. Oke, demikian materi dari saya, tidak panjang-panjang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Insya Allah materi-materi selanjutnya akan kita share lebih banyak dan lebih sesuai pertanyaan dari masukan teman-teman yang mudah-mudahan selalu bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.